Yang tiang hormati para guru, para asatidz, para ustadzat, yang tiang cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah pengajian Majelis Ta'lim Subuh Jumat di Masjid Pondok Pesantren Darul Kamal. Mudah-mudahan senantiasa sehat, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan amal soleh, dalam menebar kebaikan-kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagai penyemangat kita untuk bagaimana agar hari-hari kita itu kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan berbuat baik. Jadi berbuat baik selain kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menurut penelitian, menurut pengalaman, setiap perbuatan baik itu bisa menciptakan rasa kepuasan. Setiap tubau berjasa laku dengan pasti lu rasa puas, rasa bahagia dalam diri itu. Nah, jadi menurut studi, menurut penelitian, laun amin tumati pang akhir-akhir hayat, akhir-akhir detik-detik terakhir kehidupan, menjelang sakaratul maut lah. Nah, itu pikiran seseorang itu akan mengulangi memori-memori dia itu bahagia sudah melakukan amal soleh. Kak tu tulung dengan, kak tu bantu dengan, kak tu berdoa ide-ide si berjasa. Berdoa gara-gara kita kak tu sumbang tulang uang apa, maka sesuatu menjadi maju. Nah, sehingga lah si pihak dengan bahagia seniman mati, sehingga menjadi husnul khotimah, sehingga proses pencabutan nyawa nih kadang-kadang dengan walaupun pengakhir-akhir hayat santai menghadapi, santai dihadapi. Lalu tuh kita beredar video yo diri mati jelo-jelo minggu-minggu lah, jelo Senin. Pertama tuh kita pang grup alumni si itu barang-barang sertifikasi pang Bandung, karena kebetulan lo sahabat pangho dikirim lah lo singin Ustadz Jazir ASP. Nah, coba tuh kita hai Ustadz Jazir ha. Jadi Ustadz Jazir ASP ha tuh kita video karing semendak namati kian-kian masih pesan-pesan masih mati sekok kan ku rasa biruan pengalam berzekok kan ku kita, karena cerita sebelum mati diri ha kak koma selama beberapa minggu dirasa diri birasan pengalam barzah. Nah, memang macam-macam lu pengalaman-pengalaman dengan si misal kak koma kan lu dengan si sampai koma berbulan-bulan ya. Coba ketahuan apa sih rasa ternyata kritis, ternyata dia merasa diri. Kadang-kadang lu si diubah laku pemandangan indah ya. Diubah kebahagiaan. Nah, oh ya, jadi mungkin kita sebagai keluarga tuh kita kasihan ya, apa ada perasaan kesakit berbulan-bulan dek meleng. Nah, konang pengalaman-pengalaman sih dengan kak nih ketahuan ternyata si koma kadang-kadang bagus-bagus pengalaman. Nah, termasuk diriha dan Ustadz Jazir seka kenyaka koma ini perasaan diri ini pang alam barzah disambut bagus ling malaikat nyobi kenikmatan ling malaikat, sehingga si jelu si natatu mati kan karing senang mati di syuting kiat-kiat. Coba kita video pang YouTube, pang TikTok. Nah, jadi Ustadz Jazir seka dan lega gati jasan, beli jasan. Nah, pertama tuton singin ikro ya, buku ikro kan. Nah, buku ikro sih biasa tuh yang ajar-ajar tode. Nah, jadi buku ikro seka mungkin lu sejarah nampol gara-gara ide diri ha. Mulai metode ikro kan lu baru-baru pada tahun 1980-an. Sia si lokal-lokal kan namanya sudah ikro nih ya, masih belajar
ngaji pang tahun 60-an 70-an kan banyak ikro ya. Ikro ayo lo. Nah, jadi diri hak baing ide. Sisingin Ustaz Jazirha masih bajang ninglek amin ya umur pas mati umur pada umur ki Rasulullah meninggal umur 63 tahun. Mereka masih bajang kenyaka tahun 80 dan kenyaka gencar-gencar kristenisasi. Artinya kristenisasi pang Jogja kok lega ganti dengan Kristen si jari misionaris, artinya misionaris bergerilya datang-datang laku kampung-kampung dengan Kristen jadi pendeta-pendeta. Dia harus jadi pendeta mana dengan Kristen belum emal lu minimal saya dengan sini pihak Kristen lega terbukti mintu kita data nih pang tahun-tahun sekolah lega ganti menurun angka keislaman simula nilai pang Indonesia atau pang Jogja lah 85% bau-bau berkurang sampai 60% jumlah dengan Islam ya. Lega sepindah laku Kristen. Nah, ini kita lah nih perhatian nih Ustaz Jazir sekarang niola dengan misionaris niola mui nielong. Nah, biasa si girang-girang lakon dan khusus lu singin daerah Gunung Kidul kemudian Kulon Progo. Nah, Kulon Progo biasa mau mintu terbang lah ke Jogja opang ke mendarat opang airport baru nih. Nah, ini kita BK murah gati iman dengan Islam sekarang. Mudah gati nih gadai keimanan. Niobe kepeng niobe Indomie sekardus diajak sama Kristen roh. Niobe kepeng buru paling sekedar satu siu satak sekat kerbelah roh pindah agama. Dipikir-pikir apa kira-kira penyebab mereka mudah gati dibeli iman dengan Islam sekarang. Nah, maka diri berkesimpulan oh gara-gara dengan Islam dia merasa memiliki laku agama. Dia merasa memiliki laku agama. Jadi perlu tuh istilah self belonging. Rasa memiliki penting. Pengapapun misal tuh pondok itu baik barang-barang baik pondok sekarang. Dia baik dia satu personal, satu keluarga, satu pribadi baik. Kita barang-barang baik. Tuh berorganisasi endah kita baik. Tuh berdesa endah lu rasakan bahwasanya desa suka adalah desa kita. Tuh berdaerah endah lu rasakan berkah. Nah, misalnya kamu lu rasa kepemilikan tuh suatu keterikatan tuh sesuatu maka akan tuh cintai tuh jaga bagus-bagus. Bembeluk diajak kita kurang gaji bang Darul Kamal, bikin pindah bang kami belian gaji. Darul Kamal aku baik. Atau Islam soko endah amin elok bembeluk amin mantama Kristen beri mau jabatan bagus. Islam aku baik. Nah, jadi penyakit dengan Islam yaitu kurang rasa memiliki terhadap agamanya. Nah, diri berpikir belum tuh tumbuhan rasa memiliki kepada agama. Oh, gara-gara dengan Islam waktu sekolah lega deh kenal huruf Al-Quran. Dia tuh baca kitab suci sendiri. Oh, jadi PR. Minio kan lega atau dia ngaji. Konang coba si loka-loka si ingat ningle tahun-tahun baru bulu sekat tode-tode diajar ngaji ya. Lega dengan si loka-loka sampai yo dia mantau ngaji. Ya. Nah, jadi dipikir diri. Maka diri aku hanya sekedar mahasiswa, hanya sekedar aktivis di mendalami agama. Nah, nibuyalah guru ngaji sikam bertahun-tahun ngajar tode ngaji. Nah, nidaitlah seorang kiai singin Kiai Haji As'ad Humam. Nah, jadi ikro sekasih dia adalah Kiai Haji As'ad Humam singin silo butun pemui kita lo butun pemui ikro sin tintiling tode-tode nah Kiai Haji As'ad Humam tahu pihak konang iden keman Ustaz Jazir si mati jelu dibayar ben lu coba apa sia si kem berpuluh-puluhan tahun si berpengalaman ajar tode ngaji coba ben lu tuh pihak metode baru lebih mudah tode-tode belajar ngaji Al-Quran. Nah, maka dipiaklah dirumuskanlah cara jadi sampai 6 tingkatan kan
enam tingkatan ya, 6 tingkatan. Nah, jadi metode sangat-sangat kreatif. Bahkan si cara tuh ngajar, si cara nih ngajar ling pang TPQ masih di maniton beluk metode si sebenar. Jelo kayak katu suruh belajar dari STI, mahasiswa STI, pangusat TK, ternyata lega rahasia-rahasia pang ikro sekok aminiton ling guru-guru ngaji, maka nah cekat-cekat, nah lebih cekat balik tode-tode si ngajar ngaji. Nah, jadi saya pintar Kiai Haji As'ad Umam ya metode ikro sehingga lebih memudahkan anak-anak di Indonesia untuk belajar ikro. Nah, sehingga mendapatkan anugerah dari kementerian juga sebagai sosok yang termasuk yang paling berpengaruh pada saat tersebut. Ya, memang si Buya Ho adalah Kiai Haji As'ad Umam, konang Iden adalah teman Ustaz Jazir sekarang ya. Nah, coba beluk beli ijazah, beluk lega amal jariah kam jutaan tode-tode bau to ngaji gara-gara metode ikrosko. Nah, jadi no ya beluk kita endah emang tuh berusaha. Lu emang lu gebrakan-gebrakan. Seniman tuh meninggal, seniman tuh menghembuskan nafas terakhir, emang lu jasa-jasa sina tuh tenang, sina pihak kita tersenyum, seniman malaikat cabut nyawa ya. Nah, kemudian Ustadz Jazir Seka amin dengan Pang Jogja pasti ton singin hai ke sekolah Pang Jogja apa holis ya di ton singin Masjid Jogokarian. Nah, pasti dia asing dengan mahasiswa-mahasiswa Pang Jogja walaupun agak jauh Pang rapat di pantai selatan di Parangtritis. Karena kebetulan nilai tuh mondok Pang Kerapiak sekarang merapat dengan Masjid Jogokarian. Nah, jadi Masjid Jogokarian dijadikan sebagai masjid percontohan, masjid teladan seluruh masjid Indonesia. Nah, di tahun 2022 Kak, ketika umroh, bimbing sebuah jamaah, si kebetulan tour leader nih Ustadz Kusnadi sih. Nah, Ustadz Kusnadi Seka ketua Masjid Al-Falah Sragen. Masjid Al-Falah Sragen Seka sering girang diluput di TV One, Metro TV karena wajib dengan si datang sembahyang 5 waktu kok pasti lu niobime timangan tetap terbuka 24 jam hingga menjadi masjid inspirasi. Nah, beling Ustadz Kusnadi Seka inspirasi bukan Ustadz Jazir si pia beluk gebrakan semaju Masjid Jogokarian. Nah, jadi penting ada kita lawan sang takmir masjid tuh DKM remaja-remaja masjid tuh ajak study tour ya, laku masjid-masjid si berkok ya, Masjid Jogokarian, kemudian Masjid Al-Falah dan masjid-masjid si memang menurut pernya Seka amin tuh kita ceramah-ceramah Ustaz Jazir Seka beling bahwasanya apa dalil lo hadis Nabi si suruh merebut semate dila ya, tutup lawang setelah sembahyang isya ya. Nonya sisingin masjid Seko harus terbuka selama 24 jam. Masjid Seko kan rumah Allah, masa kita natu halangi hamba-hamba Allah nah datang laku balik nenek. Nah, holuk pemikiran diri, holuk tegas, holuk keras ya. Bahwa masjid Seko harus terbuka. Sisingin masjid makmur itu katanya dan diri bukan dilihat dari masjid itu megah, bukan dilihat dari masjid itu saldo infaknya, kas infaknya ratusan juta, tapi tergantung pelayanan. Amin tuh kita Masjid Jogokarian Seka, amin dari segi mewah-mewahan masjid ha. Onang amin salah 5 waktu setiap tuh sembahyang selalu full dan sak sembahyang. Karena dengan si datang merasa nyaman, merasa terlayani, merasa ya kam dipikir nih pengurus-pengurus belok emang dengan datang sekolah merasa nyaman, merasa disambut, merasa bahwasanya tidak sungkan-sungkan untuk naik ke masjid. Nah, kalau masjid-masjid pang perkotaan ya, kita si tupang desa, mohon maaf agak kurang ke maju dunia tuh, akhirat tidak kurang maju. Dengan pengkota maju dunia, rajin ada sembahyang melakukan masjid. Masa tuh kalah dengan kota ya, si kesibukan di padat, orang di sepatang diri rame sembahyang ke masjid. Lega masjid Pang Jogja suka tuh kita full dengan sembahyang. Termasuk si terkenal Masjid Nurul Asri si amin kami ingat barang ki Ridwan Haji Amang terkenal masjid senger ya, karpet selalu senger.
kita kata beli parfum emang marluho enak orang sini semprot tuh malas ya. Nah jadi no ya salah satu faktor emang rame tetap masjid. Nah jadi diri sekolah berpikir bahwasanya masjid harus selalu standby 24 jam. Harus tetap penuh dengan si jaga masjid terbuka. Kemudian terkenal Masjid Jogokarian Seka, saldun selalu nol. Saldun selalu nol. Ya. Kalah pas masjid kita sih, kan 100 juta kan saldun. Nah, karena diri berpikir tahun 2003 teman beli lu bendaharan diri jadi ketua masjid, lu bendahara masjid. Nah, datang laku diri nyalu dengan kita nyalu dengan datang nangis-nangis lah waktu hati juga kepeng kas masjid karena bapak kan penyakit berat ya di inapang rumah sakit dia jelu ya. Kemudian harus nan sahur apa sih ini tagihan amin dia nan sahur segera makanan usir ke rumah sakit sedangkan penyakit masih berat. Nah, dia nieneng disinggah 45 juta. Awamin berkon dia disinggah OB. Ayo guna kepeng masjid OB 45 juta. Pokoknya ngamin OB 45 juta enggak 5 juta berarti sisa saldo tuh kas tuh. Lu sisa masih OB kembali. Sisingin bayar rumah sakit beri boleh-boleh lu dang pretelan beli obat perawatan lalu kontrol. Amin tuh B 5 juta seka nol bron saldo tuh kas. Nah, jadi saldo masjid pada waktu itu adalah 50 juta. Dan sehingga nih dengan 45 juta beli nende sehingga OB cuma-cuma diulah ganti. Oh sisan garing 5 juta, OB balik 5 juta. Alur saldo tuh nol. Nah, kemudian setelah kejadian kok ribut pun peng Jogja ya. Mereka lu beli kok kepeng masjid di sebelah buah iya nol kepeng masjid viral ya. Nah, konang datang dengan terus kan cerita gue kepeng masjid kasih bantu dengan dingin. Amin berkonya aku sahur dibayar saya dengan ubah kepeng 1 juta. Datang balik 1 juta. Sampai ratusan juta jadi kepeng. Beli diri terus keman beliau putuan rumus sunnatullah. Bahwasanya kebaikan itu akan menular. Sunnatullah itu adalah beri maka engkau akan dapatkan. Arti itu lega datang ke kita harus kuselus dan. Berarti itu dia aturan kemanio Masjid Jogokarian sampai setiap Jumat harus sebuah tuh kepeng tuh yang belanja harus tuh sebuah belanjaan selapun dengan lu tersisa ya. Misal lu petugas si ngumumang di masjid saldo si tama serka maka saldo yang tersisa adalah selalu setiap Jumat selalu saldo tersisa nol ya. Nonya kali lu sisa orang tama kembali lega amin tuh sembahyang ke masjid Jogja kan kotak amal lidang 100 juta isin dimana dengan si brobe rawas seminggu kok satak sekat 500 juta karena harus prinsip diri harus jarin diri beling dengan beramal kok hatin becat kepeng di skok nikiang dia berkoge amin si beramal masa si hatis emak kepeng kok mono pang rekening masjid atau mono pang balai bendahara kan hatis becat keang kepeng kan emani keang becat beli semen emani keang becat gaji merbot emani keang becat gaji imam emani keang gaji khotib emani keang tiap kegiatan undang ustad undang tiap pengajian selus kepeng selus ai OB makanan OB minuman dengan si datang ke masjid emang boleh dan kepeng semua alur saldo tetap nol karena tama kembali lega holuk prinsip. Nah terus lega dengan kritik diri mereka lega gajin imam pang masjid juga barian kok ton dia gajin imam sebulan 15 juta. Nah terus jadi imam aja ya itu deman khotib sekali berkhutbah 1 juta amplop ya.
Kita ada lawan harus lo amplop setiap khotib ya. Emang demen dengan jadi khotib, emang nih siapa yang bagus-bagus ya. Emang dia sekedar formalitas untuk berkhutbah. Minimal sekat ke 100 ke tu rekap sebulan kempia kali khutbah kan tobe lah ya. Nah, amin peng kota-kota khutbah sekali ya. Akan dosen-dosen harus Jumat harus jam 11 harus kembali ya. Karena harus berkeliling buya pengkhutbah karena beli amplop beli salaman ya. Min ganjin pang kampus paling sebulan 3 juta 4 juta konang sekali berkhutbah langsung 1 juta atau 1,5 juta. Nah ini kritik ya, mereka beli gajin imam sembahyang 15 juta. Nah dijawab dengan diri coba yo sama kita pengamen amin datang lah ke berso belagu-belagu begitar dia mau begepeng 2 U ya, kadang-kadang belum si 5 U. Nah jarin pang masjid Jogokarian seka si sembayang hampir bilang jelun dia kurang keman 100 setiap waktu dia kurang keman 100 satap 200 bau lah. Nah kemudian setiap Jumat nih selalu ada box makanan sini bagi setiap Jumat tuh rasa sendiri akan kita jari-jari mahasiswa tuh ya tuh lalu berjumat loga emak langsung tuh mau makan gratis. Nah ini sediaan sekitar 2 U box 2 U kotak 2,5 lah. Nah, berarti kan lu dengan 2 U dengan si datang sekitar 2,5 si datang berjumat lagu masih kita ya. Nah yo bisa lah min 15 juta ya 15 juta tuh bagi telung dasa ya 15 juta kali bagi telung dasa 500 ya. Maksud bagi 15 juta gajin tuh bagi telung dasa jelu berarti sejelu imam digaji 500. Nah bagi 5 kali sembahyang berarti persembahyang tuh bagi 100. Nah berarti amin 2 U jamaah seakan-akan amin tuh ibaratan dengan ngamen kok tobi 2 U dan sedangkan imam sembahyang tobi 50 rupiah ya. 50 rupiah sang tadi yo denton besingin 50 rupiah ya. Nah jadi 50 rupiah sini obe leng saya dengar ada diri. Nah jadi tu balik misal amin sekat rupiah saya sembayang kali 5 sembayang berarti satak sekat siu sekat 4 kali satak sekat ampun najari siu ya. Nah amin tu kali misal sejelu tuh beselu satak sekat sina jari gaji imam ya. Maka amin tu rapel rekap seminggu enggak siu 750 kurang 2 U ya. Amin tu kali 2 U jamaah sina datang berjumat jadilah seminggu sekok tu mau 3,5 juta. Amin tu kali 4 berarti kan 15 juta. Nah maka artinya adalah saya Jumat cukup dengan beramal saya setengah dan si datang berjumat karena kan lega si beramal 10 U 20 U maka ringan asal belok dana infak sekat terkelola dengan bagus. Maka bodoh ganti perso amin dengan pengamen ya mudah hama obe kepeng 2 U konang imam nah hama obe pada sekat rupiah hama keberatan ya. Nah belok emang imam-imam emang ustad-ustad emang marpot si pendiri masjid si ingatan kita waktu sembahyang tu manusiakan tu obe kesejahteraan. Nah yo si belok emang tu jari amin tu ya kita ada pangha belok tu berusaha emang tu memanusiakan manusia ya. Belok emang selaku tu si begawean sejahtera. Oh iya kayak amin tu bilu ikuti berita kan kayak pemilihan rektor Unram ya. Nah terkenal terpilih sekarang si kandidat terkuat Prof Soekardi sih ini. Nah Prof Soekardi sekarang profil mereka padahal bajang padahal dengan biasa orang mereka becat gati melejit karir karena terkenal sebagai profesor yang memanusiakan manusia. Beluk dengan si awis terbu Bang Unram kok gajin sama maka gaji PNS. Nah
kita hendak hadit pang haluk biluk emang amin guru-guru pang si jadi guru-guru honorer pang sekolah lain gaji 1 juta, kita hadit biluk walaupun honorer gaji 2 juta ke depan, asalkan tu bau barang-barang kelola dana dengan baik itu maksimalam. Nah ya sini ajar ling diri artin kayak kepeng semua nih tuh tabung-tabung dan rekening keang nah datang semakin lega. Jadi kayak rumus. Nah diri anda beling bahwasanya yo beluk ni semangati anak-anak buah, beluk ni semangati anak-anak buah nema semangat melayani tamu-tamu Allah, karena dengan datang ke masjid tamu Allah. Kita tuh biasa tuh istilahnya tamu Allah hanya untuk orang-orang berhaji, orang-orang berumrah. Padahal setiap dengan datang ke masjid adalah tamu Allah ini. Karena masjid itu adalah rumah Allah. Nah, beluk bersama kita pegawai-pegawai pengistana raja. Lo biasa milu haji keman rane mudrikah haji haji sih tidak. Nah, yang kedua bertemu peng Mekah tu ketuan apa pegawaian sih? Oh itu nyapu balik istana raja. Istana raja sih pang dulu Masjidil Haram. Pul tu pegawaian. Sekedip ganti jarang tuh bau-bau tuh istirahat, jarang-jarang tuh bau datang jamosia. Padahal balik sekali setun didatangin ling raja ya. Sepi wah, hanya datang sekali setun didatangi ling raja dan keluarga pangbulan puasa paling. Orang harus tetap dan sabu harus diganggu lukarpuk ya. Orang dengan semangat digawe. Karena apa? Karena yakin bahwasanya nan gaji ling raja, nan gaji ling baing istana. Beluk pelayan hotel, tu kita minta datang ke hotel di bawah adeng ya. Tuh banyak pang restoran harus tetap kok ni refill, diisi ulang. Gue tuh harus becat diisi kembali. Gue tempe orek harus becat diisi kembali. Gue pecal harus becat diisi kembali. Gue air teh harus becat diisi kembali. Bekam berko karena yakin nan gaji becat ling bos. Nah kita sekat tuh jari pelayan pang balik Allah, pang rumah Allah. Masa dia hama yakin. Nah lebih becat kembali, nah lebih lancar kembali gaji hama teman Allah Taala. Nah kemudian tentang fungsi menara. Jadi budaya konsep bekam perlu menara pang Masjid Nabawi ini lah. Kita sejarah bahwasanya menara masjid bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk mewah-mewah. Oh, kita paling bagus masjid, paling bagus menara. Dulu Bang Haji Yakub di pidatoang ya. Coba kalau kita mengkali jaga sekanonya lebih bagus daripada menara masjid lendang bunga. Jadi gagah-gagahan ya, tukang menara. Atau pangtolo cecorong, pangtolo spekar. Padahal ninglek menara seko dan dipiak dengan Rasulullah. Paling amin Sayyidina Bilal entek laku menara hanya 5 kali dalam sejelo. Kadang Rasulullah tetap tulang ketik entek menara. Beka untuk apa? Dan kita balik-balik hai sahabat yang sedih masjid si ndek nonya penat teman balik. Waktu memasak nonya penat. Apa artin? Kalau asap tidak mengepul di satu rumah berarti rumah tersebut tidak punya makanan. Nah, min di kita ling Rasulullah balik suka deman kelas-kelas kompor, deman kelas-kelas jalik kita perhatian jelaskan. Didatangi ling Rasulullah. Apa masalah? Lo ke mejangan aminonya nya lo dana-dana masjid, dana-dana sumbangannya itu. Di kita beka keman menara suka ruang wayah suka susah-susah dan ruang dia bau tunu petang-petang ya. Sampai petang Rasulullah beri diri terakhir tunu entek laku menara di kita kan lo warga tuh deman tunu suka didatangi petang-petang beka deman si tunu bahasa kita anak tuh nak bayar sekolah maunya bayar sekolah berkonya lo dana umat hak ya. Nah, ada diri beli amin lo jiran-jiran masjid masih lo suatu kampung sih masih lo warga sih deman bau bongka masih kelaparan lo orang-orang tua susah si pikiran dia bau biaya anak sekolah sama sementur menara sekolah namanya guna ya amin lo corong sama jual corong apa mau be dengan si kelaparan. Nah, jadi koya bekampo termasuk
pemikiran-pemikiran di roh lah makhluk berko tubuh tuh gitu ya. Emaluk dengan si bedoi keberanian, emaluk dengan si sumbang ide-ide si bagus, dek itu suruh terapang yo langsung ya, langsung lawan dia bau yo ya langsung senol langsung saldo masih konang tuh adeng-adeng. Nah tuh belajar teman-teman dengan si sikap lebih maju teman kita, sikap lebih kreatif teman kita. Nah mudah-mudahan ke depan diri beling bahwasanya pembangunan peradaban, pembangunan masyarakat kok sebagaimana Rasulullah harus dimulai dengan masjid. Insya Allah masjid itu bagus, insya Allah si lain-lain juga akan ikut bagus. Nah itu bacalah Al-Fatihah semua orang-orang yang sudah berjasa untuk masyarakat, untuk bangsa kita, untuk negara kita, dan khusus untuk masjid kita. Al-Fatihah. Masih walaupun sengaja tuh cerita-cerita yang al-ashir fi adabil jima, karena pembahasan adab jima. Baca sedikit al-ashir qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi fid dharain amin. Adab yang ke-10 yang perlu diperhatikan oleh suami istri dalam rumah tangga adalah adab-adab dalam al-jima, dalam hubungan suami istri. Wa yustahab an nabda'a bismillahi ta'ala. Jadi hendaklah dimulai jima bersetubuh itu dengan membaca bismillah. Kemudian sebelumnya bacalah qul huwallahu ahad. Baca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian wa yukabbir, baca Allahu akbar, wa yuhallil, baca la ilaha illallah. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim azim, Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibah in kunta qaddarta an tukhrija dzalika min sulbi. Nah, doa sebelum bersetubuh ya. Nah, baca bismillah kita, baca suratul ikhlas, baca takbir, baca tahlil, kemudian doa apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibah in kunta qaddarta an tukhrija dzalika min sulbi. Dengan nama Allah yang maha tinggi, maha agung, ya Allah, jadikanlah dia, kalau misalnya nanti dari hubungan ini akan terbuahkan janin, jadikanlah itu sebagai keturunan yang baik jika engkau memang menakdirkan untuk keluar dari tulang sulbiku. Dan doa juga sebagaimana hadis Rasulullah SAW baca, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala," kalau seandainya salah seorang dari kalian apabila mendatangi istrinya, maka dia membaca, "Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana." Ya, doa si terkenal ya, si sebelum-sebelum kita tambahan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami agar setan tidak ikut campur dalam hubungan ini, dan jauhilah syaitan daripada setiap apa yang engkau rezekikan kepada kami. Jika sudah membaca doa itu, kemudian ditakdirkan oleh Allah akan terbuahkan menjadi anak, lam yadurruhu syaitan. Anak tersebut tidak akan diganggu oleh syaitan, tidak akan diberikan kemudaratan oleh syaitan. Mafhum mukhalafahnya, bila itu baca doa suka, maka anak tuh dan permainan dengan syaitan. Wa idza qarabta minal inzal faqul fi nafsika wa la tuharrik syafataik, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan, al-ayah. Nah, kanyaka si berhubungan kemudian mencapai klimaks, mencapai klimaks, maka baca seka dalam hati ya, tanpa menggerakkan lisan. Baca dalam hati. Apa tuh baca? Alhamdulillah alladzi khalaqa minal ma'i basharan. Alhamdulillah alladzi khalaqa minal ma'i basharan. Nah, jadi doa kita tuh baca sebelum mulai. Nah, ketika proses kemudian sebelum klimaks, yang akan merasa klimaks, maka tuh baca dalam hati doa alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan. Artinya adalah segala puji bagi Allah yang dengan kemahakuasaannya menciptakan dari air sperma itu menjadi tetes sperma menjadi manusia.
Wa kana ba'du ahli hadits yukabbir hatta yasma'a ahlud dari sautahu. Bahkan sebagian ulama hadis mereka itu ketika jima mereka itu bertakbir dengan suara keras sampai orang seisi rumah itu mendengarkan suara takbirnya. Itu bertakbir ketika sedang jima. Tsumma yanharif 'anil qiblah, dan usahakan ketika jima itu posisinya tidak menghadap kiblat, miring ya, pokoknya pilih posisi tidak menghadap kiblat. Wala yastaqbilul qiblata bil wiqa' ikraman lil qiblah, sebagai penghormatan kita kepada kiblat. Wal yughatti nafsahu wa ahlahu bi thawb, hendaklah masing-masing menutupi dirinya, tidak telanjang bulat ketika jima atau ditutupi di dalam selimut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughatti ra'sahu wa yaghuddu sawtahu wa yaqulu lil mar'ah 'alaiki bis sakinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh istri beliau ketika melakukan itu, beliau sampai-sampai kepalanya itu ditutup dan suaranya benar-benar dipelankan, dan sambil dibisik istrinya pelan-pelan suaranya, jangan teriak-teriak. Wa fil khabar idza jama'a ahadukum ahlahu fala yatajarradani tajarrudal ayrain. Dalam hadis, apabila salah seorang kalian menjima istrinya, maka jangan kedua-duanya itu, baik suami ataupun istri, telanjang bulat. Jangan telanjang bulat seperti telanjangnya hemar. Wal yuqaddim talattuf bil kalami wat taqbil. Sebelum mulai, kasih permulaan dulu. Permulaan dengan perkataan-perkataan manis, ya, saling-saling merayu, saling memuji, gombal-gombal dulu. Wat taqbil, mulai dengan ciuman. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yaqa'anna ahadukum 'ala imra'atihi kama taqa'ul bahimah. Jangan seorang suami itu menggauli istrinya seperti binatang. Wal yakun bainahuma rasul. Bagaimana cara binatang? Langsung di kerongan si Prama, kerongan Rina. Harus lu rasul sebelum. Maka sahabat berkata, "Wa mar rasul ya Rasulullah?" Apa sih maksud rasul? Nah, maksud ar-rasul di sini sebelum berjima adalah al-qublah wal kalam. Mulai dulu dengan ciuman-ciuman, mulai dulu dengan rayu-rayuan, ya, kata-kata rayuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu minal ajzi fi rajul." Ada 3 kelemahan yang terjadi pada laki-laki. Maka laki-laki jangan sampai ada 3 kelemahan ini. Yang pertama, an yalqa man yuhibbu ma'rifatahu fa yufariquhu qabla an ya'lama ismahu wa nasabahu. Nah, jadi selaki harus tuh jantan, harus tuh cinta loh. Kerang mereka ya, tuh bertemu suatu acara atau tuh berpapasan ya. Barangki suatu dengan seka kemanding le si kukagumi ya, ku ngepen selaku dengan hati gati ngeraos. Nah, konang sampai selesai, sampai bubar, sampai berpisah, dek payu-payu disapa dengan. Amin hati sapa dengan sesemal berdiri sapa dengan. Penting sisingin istilah dia, tidak perlu hanya pintar saja yang perlu di zaman ini. Nah, biasanya itu ajar-ajar murid itu berkor. Penting sisingin networking. Penting sisingin networking artinya sebar jaringan-jaringan. Sebar relasi-relasi emang hubungan tuh semakin lega kenalan-kenalan, khusus kenalan-kenalan dengan hebat, dengan bagus ya. Nah, maka kerang-kerang tuh lalu ketika tuh merantau, ketika lo perkumpulan itu berkenalan dengan si berbagai inspirasi. Nah, maka ketika tuh dengan si peperot adalah, dengan si lemah adalah ketika datang laku perkumpulan atau bertemu barangkali dengan si perlu si sebenarnya disapa, hati enggak nyapa. Nah, konang sampai selesai dia bayu-bayu disapa. Kan peperot sini. Kemudian si kedua adalah an yukrimahu akhuhu fayarudda alaihi karamatahu. Dia itu dimuliakan oleh saudaranya tapi dia itu menolak, tidak perlu kamu memuliakan aku seperti ini. Memang bagus tuh tawadhu. Konang amin dengan hati muliaan kita silahkan. Yang penting kita itu ngeneng-ngeneng dengan nyongkok laku kita atau dengan hormat laku kita. Itu terima, itu bahkan menjadi penghormatan bagi orang-orang ya. Nah, pada misalnya kita amplop ya. Awal-awal nih itu kejuman dan diulang amplop. Orang di PC kita dengan justru sakit apa sih? Lain nanti dengan amin terima ya.
Jadi terima be kering kan yang menjadi apa ke sedekah kembali ke. Nah, jadi namanya lo dengan obe kita kepeng ya, tu terima. Sang sia yang lo dengan obe sia kepeng ini dia beli. Nah, dia kalau dia butuh lega kepeng. Nah, jadi termasuk dengan peperot. Si amin tolak kepeng ya. Wasalith an yuqariba ar-rajul jariyatahu aw zawjatahu fayusibaha qabla an yuhadithaha wa yu'anisaha. Dan kelemahan ketiga pada laki-laki adalah ketika dia itu akan bercumbu dengan istrinya atau dengan jariyahnya kalau cara zaman dahulu pada budak sahayanya yang perempuan, maka dia langsung ke intinya tanpa perlu ada pemanasan, ada pembukaan terlebih dahulu. Wa yudhaji'aha fayaqdi hajatahu minha qabla an taqdi hajataha minhu. Wa yukrah lahu al-jima' fi 3 layalin min asy-syahr. Makruh hubungan suami istri pada 3 malam. Yang pertama adalah di awal bulan. Maksudnya adalah bulan Hijriah ini ya. Usahakan tidak melakukan itu pada awal bulan. Wal akhir dan tanggal terakhir. Wan nisfu dan tanggal pertengahan. Berarti ketika bulan purnama. Wa yuqal inna syaitan yahdurul jima' fi hadhihi al-ayat. Dikatakan bahwasanya syaitan hadir ikut dalam jima' apabila kita melakukan pada ketiga malam tersebut. Awal bulan, tengah bulan dan akhir bulan. Wa yuqal inna syayatin yujami'una fiha. Karena dikatakan juga alasannya karena itulah jadwal syaitan itu jima antara jantan dengan betinanya. Maka kita selisihi syaitan, jangan ikut-ikutan dengan jadwal syaitan. Wa ruwiya karahatu dzalika an Ali wa Muawiyah wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Nah, ini walaupun bukan hadis dari Rasulullah, tapi diriwayatkan tentang makruhnya jima pada tanggal-tanggal tersebut dari sahabat-sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa minal ulama man istahabba al-jima' yaumal jum'ah wa lailatah. Dan di antara ulama ada yang mensunnahkan agar jima' itu dilakukan pada hari Jumat dan malam Jumat. Nah, ini sering kita dengar ya, sunnah malam Jumat. Tahqiqan li ahadi at-ta'wilain min qaulihi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu man ghassala waqtasala. Nah, walaupun tidak secara jelas disampaikan oleh Rasulullah kesunahan ini, tapi secara tersirat, yaitu lewat hadis beliau, semoga Allah merahmati orang-orang yang mandi dan membuat orang mandi pada hari Jumat. Mandi kan mandi untuk diri sendiri. Itu pihak dengan mandi berarti si laki si pihak bines mandi. Ya. Nah, maka dari situ diambil istinbat oleh ulama bahwasanya istihbab atau sunnah tanggal yang bagus untuk atau hari yang baik atau malam yang baik untuk melakukan jima itu adalah pada hari atau pada malam Jumat. Tsumma idza qada watara falyatamahhal ala ahli hatta taqdiyaha aidan nahmataha. Nah, ini sia-sia lebih pengalaman ya. Jadi namin selaki jari rane amin kam na klimaks anti dulu ema barang-barang ya. Anti binen dulu min kira-kira deman binen maka lain gawe dulu dan maha gitu. Diton kita ya. Nah, sampai kerima barang-barang klimaks. Fa inna inzalaha rubbama yata'akhkhar fatahi syahwataha. Karena minti barang amin duluan selaki, maka sili sebaik dan ya. Ampuna beluan nalean klimaks sebaik, maka nasili sebaik. Amin nadunuan selaki ini ya. Tsummal qu'ud anha idza unlaha. Kemudian dunuan amin dunuan selesai selaki justru tersakiti sebaik. Jadi nama barang-barang. Wal ikhtilaf fi tab'il inzal yujibu tanafur mahma kana zawju sabiqan ila inzal. Wat tawafuq fi waqtil inzal aladhu indaha. Pada artian itu barang-barang inzal ya. Artian barang-barang al-inzal itu artinya keluar maninya itu sama-sama. Yastagila rajulu bi nafsihi anha fa innaha rubbama tastahi. Nah, belo kema salaki kadang sebaik malu ya. Belo kema terbuka. Wayan bagi an ya'tiyaha fi kulli arba'i layalin marwah. Nah, untuk jadwal intensitas amin bau setiap 4 jelu sekali setiap 4 jelu. Bahwa adar itu yang paling ideal. Idz adadun nisa arba'ah faqad jaza ta'khir ila hadzal had. Karena batas yang boleh di madu itu adalah 4. Nah, memang boleh lebih dari itu, tapi jangan terlalu setiap hari ya, usahakan sekali dalam 4 hari.
Na'am yanbaghi an yazid aw yanqus bihasbi hajatiha fi tahsin. Tetapi di sini bukan harus 4 hari, tapi disesuaikan dengan kebutuhan baik suami ataupun istri untuk menjaga diri. Nanti kalau misalnya istri tidak memberikan hak suami, nanti suaminya cari ke yang lain, kan nauzubillah. Begitupun juga ketika suami tidak memenuhi ketika istrinya ingin, bisa-bisa nanti itu yang membuat ketidakharmonisan pada rumah tangga. Fa inna tahsinaha wajibun 'alaihi wa in kana la yathbutu al-mutalabah bil wad'i fa dzalika li'usri al-mutalabah wal wafa' biha. Wa la ya'tiha fil haid. Jangan sampai suami itu menggauli istrinya ketika istrinya haid. Wala ba'da qita'ihi wa qabla al-ghusli. Walaupun sudah selesai haid tapi belum mandi, jangan juga. Harus mandi dulu setelah haid baru boleh digauli. Fa huwa muharramun binassil kitab. Dan itu hukumnya jelas-jelas haram, tidak ada khilaf karena secara nas datang dalam kitab, ya. Wa qila inna dzalika yudhiful juzam fil walad. Nah, secara medis, secara kedokteran juga, apabila seorang menggauli istrinya ketika istrinya haid, itu bisa menyebabkan penyakit belang pada anak. Walahu an yastamti' bi jami'i badanil haid. Ketika istrinya haid, boleh untuk istimta, bersenang-senang, kanggo si gorah-gorah, ya, raba-raba istrinya, badannya, asalkan wala ya'tiha fi ghairil ma'ta, asalkan dijauhi bagian kelaminnya. Il haruma ghasyadul haid li ajli al-adha wal adha fi ghairil ma'ta daimun fa huwa asyaddu tahriman min ityanil haid. Nah, sebenar terjadi khilaf para ulama, ya. Menurut mazhab silin, sebenar de kanggo intin kanggo nih barang-barang nih kong kene inti ke beka binen ning selaki kayak ka haid, asalkan ninde bagian kelamin. Nah, konang oleh mazhab kita, imam Syafi'i belok diri mengedepankan ihtiyat, mengedepankan kehati-hatian. Nah, jadi ni pihak batas nende ni pihak batas emak sebaik yang kere tepung kere antara pusar sampai lutut. Nah, hal sing dikanggo liwat. Jadi batas dikanggo sing ninti ling ranen, ya. Wa qauluhu ta'ala fa'tu harthakum anna syi'tum ayya waqtin syi'tum. Nah, jadi intin adalah Islam justru lebih memuliakan perempuan. Ningle pang zaman jahiliyah, pang Arab ataupun pang seluruh dunia diceritakan amin sebayi haid, jangankan tunuk, nah mangan barang sebayi dek kanggo amin sebayi haid. Kemudian harus pisah ranjang. Nah, dalam Islam kanggo asalkan lo batas-batas yang diniobi. Untuk mazhab kita dek antara asal nindik sentuh antara pusat sampai lutut. Walahu an yastamniya biyadiha, dan boleh untuk istimna, masturbasi dengan tangan istri. Dengan tangan sendiri haram, tapi dengan tangan istri dibolehkan. Wa an yastamti'a bima tahtal izar bima yashtahi siwal wiqa' wa yanbaghi an tattazira al-mar'ah bi izari min huquqiha ila fawqi rukbah fi halatil haid fa hadha min al-adab. Nah, mardat kita adabnya adalah amin sebaik yang haid hendaklah ditutup, ya, kayak kerik kah atau kayak kain, ya, antara pusar sampai lutut. Itu adalah adabnya. Walahu an yu'akil al-haid. Mardat kita belok Islam memuliakan perempuan, ningle amin sebaik haid dini kanggo rapat-rapat. Ya, ini dia seakan-akan ning kita ling selagi suka atau ling ranen kotor gini, ya. Nah, konang beling bahwasanya ya kotor hanya pada area itu saja. Lebih dari itu silakan makan, silakan bercengkrama, silakan tidur bareng, asalkan dijauhi batasannya. Wa yukhalitaha fil mudaja'ati wa ghairiha wa laysa 'ala ijtinabuha. Tidak diperintahkan kita untuk benar-benar menjauhi istri kita ketika haid. Fa in arada an yujami' thaniyan ba'da umrah falyaghsir farjahu awwalan. Nah, misal bahasa tuh ronda kedua, ya, selesai ronda pertama, usahakan dia harus mani wajib langsung, minimal bersihkan alat kelaminnya terlebih dahulu sebelum mulai, ya, karena nanti kalau misalnya sudah kering air maninya itu bisa menjadi penyakit, ya. Basuh dulu,
baru mulai ronda kedua. Wa in ihtalama fala yujami' hatta yaksila farjahu aw yabun. Misal katunu dulu, kemudian mimpi basah, ranen, nah kemudian hatin gawe mani dulu ya, mani dulu atau jangan mulai jima sebelum dibersihkan, bukan mandi tapi bersihkan farajnya minimal, atau kencing dulu. Aku jadi dulu dia langsung mulai angin tuh meleng-meleng ternyata katu mimpi basah dulu ya, mimpi junub. Wa yukrahu al-jima' fi awwalil lail, dan dimakruhkan jima itu di awal-awal malam. Misal langsung jam balu, langsung jam siwa, tadi agak petang-petangan. Hatta la yanama ala ghairi taharah. Sehingga dia itu setelah jima bagaimana caranya agar dia itu tidak tidur dalam keadaan junub atau dalam keadaan berhadas besar. Fa in arada an-naum awil akl, kalau memang harus jima di awal malam, kemudian dia mau tidur, kemudian kedinginan, sang tukang ngeri ngamintu mani langsung masih jam 10 jam siwa petang. Nah, maka minimal lamina tutunu atau natumangan ketika dalam kondisi junub, faliyatawaddo awalan wudu akulis salat. Minimal wudu dulu ya. Sebagaimana wudunya untuk salat, fahuwa sunnah, disunnahkan. Qala Umar, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna wa huwa junub. Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, kanggo ke Rasulullah tutunu dalam kondisi junub, maka beliau Rasulullah, na'am kanggo idza tawaddo, asalkan wudu terlebih dahulu. Walakin waradat fihi rukhsah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana alaihi salatu wasallam yanamu junuban lam yamassa ma'an. Tapi ini bukan wajib. Sekali lagi sunnah, karena pernah kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dalam kondisi junub dan beliau itu tidak terlebih dahulu wudu. Itu cukup bang sampai pangha. Insyaallah itu lanjut pada hari Jumat mendatang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'anallahu ma sami'na wa ma qara'na. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma la tad'a fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma barik lana fi ilmina. Allahumma barik lana fi majlisina. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi auladina. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.